3 kalau ndak 4 paranormal yang pernah saya datangi. Halo, assalamualaikum sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku, sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung, dimanapun teman-teman semua berada, baik yang sudah sembuh ataupun teman-teman yang masih berjuang. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terkhusus untuk teman-teman yang masih berjuang supaya segera dimudahkan untuk kesembuhannya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya hadir kembali dan ingin kembali membagikan pengalaman saya kepada teman-teman yang sekarang sedang berjuang melawan penyakit ini. Semoga harapan saya dari beberapa pengalaman yang saya bagikan nantinya akan ada satu ataupun dua yang bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman ya, yang saya ingin bahas adalah tentang cara kita mencari kesembuhan ya. Pada hal ini saya ingin menyoroti teman-teman ya, menyoroti tentang pengobatan yang mungkin teman-teman lakukan, karena ini juga dulu pernah saya lakukan dan menurut saya ini adalah pengobatan yang salah, yaitu berobat ke paranormal. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan teman-teman ya. Di sini saya berbicara seperti ini bukan berarti saya tuh orang yang paling benar ataupun saya orang yang paling suci. Akan tetapi saya pernah melakukan kesalahan ini, sehingga saya ingin menceritakan kepada teman-teman supaya harapan saya teman-teman itu tidak mengikuti jejak saya. Jadi dulu pas saya waktu sakit teman-teman ya, saya waktu itu pas sakit pertama saya terkena GERD ini, saya masih tergolong usia anak-anak. Jadi saya tuh sering sekali dibawa ke paranormal teman-teman. Yang saya ingat itu waktu itu ada sekitar 3 kalau ndak 4 paranormal yang pernah saya datangi. Jadi di situ ya biasalah ritual-ritual seperti itu teman-teman ya. Nah, di paranormal pertama belum ada perubahan, kedua, ketiga, keempat. Nah, setelah itu teman-teman, saya tahu bahwa itu adalah hal yang salah. Itu tidak ada jurusannya dengan penyakit ini. Itu sangat itu sangat tidak benar. Saya sangat tidak membenarkan ketika teman-teman membawa keluhan penyakit ini atau menggantungkan sebuah harapan kesembuhan kepada seorang paranormal. Saya sangat tidak setuju teman-teman. Kenapa? Karena setelahnya itu saya merenung di dalam sakit saya dan saya berusaha untuk memahami sakit yang ada di badan saya ini. Dan akhirnya saya bisa mendapatkan hal-hal ataupun sisi-sisi positif dari penyakit ini yang bisa saya jadikan bekal untuk saya beranjak sembuh ataupun meninggalkan penyakit ini. Dan ini merupakan hal yang sangat-sangat penting sekali teman-teman. Ini bukanlah hal yang hanya penting untuk proses kesembuhan, akan tetapi ini adalah poros kita sebagai manusia, yaitu adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting sekali teman-teman. Sebenarnya kita itu dikasih sakit seperti ini karena Allah itu sayang dan rindu sama kita. Kita tuh sebenarnya orang-orang pilihan. Saya yakin semua kita yang diberi penyakit ini sebenarnya kita semua itu orang baik. Akan tetapi mungkin kita itu sedikit lupa atau bahkan banyak lupa akan kewajiban kita terhadap Sang Pencipta, sehingga beliau itu mengingatkan kita supaya kita itu mengingat kembali kematian. Nah, dengan begitu kita akan bersimpuh kepadanya dan meminta bantuan kepadanya. Nah, apa jadinya teman-teman ya ketika kita tidak melakukan hal itu, akan tetapi kita malah datang ke paranormal yang ranahnya di situ adalah ranah hitam. Nah, bisa dibayangkan seandainya Allah itu punya perasaan seperti kita bagaimana? Nah, di situ poinnya teman-teman. Di situ. Silahkan teman-teman timbang, naik turunkan. Nah,
Saya yakin di sini teman-teman, saudara-saudara semua yang merasakan penyakit ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan yang mungkin sedikit lalai ataupun banyak lupa ataupun banyak lalai akan kewajiban kita. Dan saya yakin teman-teman, saya yakin sekali dengan adanya penyakit ini, teman-teman pasti banyak yang sudah meningkat tingkat religinya. Pasti tingkat ibadahnya lebih meningkat karena penyakit ini. Nah, jadi itu memang rencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, teman-teman. Memang itulah harapannya. Kenapa? Karena dia itu sayang dengan kita, karena dia itu rindu dengan kita. Jangankan kita ini ya. Seorang bajingan aja yang notabene tidak ada satupun orang yang ditakutin sama dia, tidak pernah sholat. Ketika dia dikasih penyakit ini, sholat dia pasti, teman-teman. Sholat dia pasti. Dia tidak takut sama orang, dia tidak takut sama polisi, dia tidak takut sama siapapun. Pasti dia takut sama kematian. Nah, pasti sholat dia, teman-teman. Nah, makanya itulah poin yang harusnya bisa kita ambil. Jadi di sini saya mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwasanya jangan hanya mengeluh. Jangan hanya melihat sisi positif dari sisi negatif yang timbul dari penyakit ini. Tapi kita juga harus bisa melihat sisi positif dengan adanya penyakit yang datang kepada kita. Nah, inilah sisi positifnya, teman-teman. Jadikan ini sebuah cambuk spiritual yang bisa mempererat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Karena itu memang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Dia memilih kita, dia sayang sama kita, dia rindu sama kita, makanya kita dikasih penyakit ini. Nah, mudah-mudahan poin-poin yang saya dapatkan dulu selama saya merenung dalam panjangnya waktu yang saya habiskan bersama penyakit ini, akhirnya bisa saya ceritakan kepada teman-teman. Dan harapan saya teman-teman juga bisa menyerap ataupun mengadopsi poin-poin positif yang bisa saya dapat dari penyakit ini. Dan mungkin sekian dari saya, teman-teman ya. Untuk kedepannya saya akan terus membagikan pengalaman saya tentang tata cara saya dalam menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Dan untuk teman-teman, jika merasa video-video ini bermanfaat, silahkan untuk mensubscribe channel ini, karena kedepannya saya akan terus berbagi pengalaman, sebagian juga ada tips dari saya pada saat saya masih berjuang melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Terima kasih teman-teman, semoga lekas diberikan kesembuhan. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.